Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang tercinta, Bapak mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Rancaikek tercinta pada peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Izinkan pada kesempatan yang baik ini Bapak menyampaikan salah satu materi untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini mungkin bagi kalian merupakan materi baru pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik anak-anakku, jika kita telusuri atau lihat kata wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Ada juga yang mengatakan bahwa wawasan adalah suatu pandangan, cara berpikir atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Yang kedua adalah kata wiyata yang berarti pendidikan, dan yang ketiga adalah kata mandala yang berarti tempat atau lingkungan. Boleh dikatakan bahwa wawasan Wiyata Mandala mengandung pengertian adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan atau pendidikan. Baik anak-anakku, kita lanjut. Unsur apa saja yang terdapat pada wawasan Wiyata Mandala? Unsur Wiyata Mandala adalah yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan berarti di sekolah hanya terjadi untuk proses belajar mengajar. Terjadi proses mendidik, proses mengajar, dan proses melatih. Hal lain di luar itu tidak boleh dilaksanakan di sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang kedua, bahwa unsur wawasan Wiyata Mandala antara guru dan orang tua harus saling pengertian dan bekerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Di mana kita tahu bahwa guru adalah sebagai pendidik dan siswa yang lahir dari lingkungan orang tua atau keluarga dalam mengemban atau dalam pembelajarannya, dalam PBM-nya harus saling mendukung. Jangan sampai terjadi tolak menolak, tapi benar-benar bahwa siswa dan guru terjadi keterkaitan dan pengertian kerjasama untuk mensukseskan atau mengemban tugas pendidikan tadi. Baik anakku, yang ketiga dari unsur Wiyata Mandala adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kita tahu kepala sekolah sebagai pemimpin suatu institusi yang mungkin wewenang dan tanggung jawabnya tadi sudah dikatakan oleh Bapak penuh dalam penyelenggaraan, dalam keberlangsungan, dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Berarti Bapak Kepala Sekolah kita bertanggung jawab penuh, mempunyai wewenang yang penuh atas penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Rancaikek tercinta. Anakku yang berbahagia, yang keempat unsur wawasan Wiyata Mandala atau unsur Wiyata Mandala adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kita tahu sekolah sebagai lingkungan pendidikan, ada yang mengatakan bahwa kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kalian seperti tidak berpendidikan. Itulah yang tidak berpendidikan tadi adalah di mana kita harus menjunjung tinggi harkat, martabat, dan citra guru. Apalagi dikaitkan dengan guru adalah seorang atau sosok yang dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dimanapun kita semua harus menjaga citra guru tersebut. Anakku yang berbahagia,
Yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warganya. Sekolah bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga, dalam arti sekolah berada di lingkungan masyarakat yang harus benar-benar ada atau mensuplai kebutuhan masyarakat sekolah. Bahkan sekarang berkaitan dengan sekolah ada pelajaran yang dikatakan muatan lokal ataupun kearifan lokal. Di sanalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya apa sih fungsi sekolah dan fungsinya? Baik, kita akan rinci satu persatu. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Di antaranya, 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pembelajaran, melalui mata pelajaran, ada yang sengaja mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sekolah adalah mempunyai pandangan hidup atau kepribadian. Anak-anak yang bersekolah, kepribadiannya harus lebih bagus daripada anak yang tidak bersekolah. Pandangan-pandangan anak yang bersekolah berbeda dengan anak yang tidak bersekolah. Ini tolong harus diperhatikan. Yang ketiga, unsur atau fungsi daripada sekolah, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Kita tahu hubungan ada yang hablum minallah, ada yang hablum minanas, hubungan yang vertikal, hubungan yang horizontal. Antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhannya harus tercipta baik yang berada di sekolah. Anakku yang selanjutnya, siswa diharapkan di sekolahnya mempunyai kemampuan berkarya, baik itu karya tulisnya, baik karya berpikirnya, karya menulisnya, dan sejumlah karya yang harus ditunjukkan oleh kemampuan atau untuk menunjang kemampuan siswanya. Kemudian fungsinya apa saja sih? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan data tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kita tahu mungkin di sini banyak dikatakan bahwa sekolah itu harus mempunyai hubungan yang baik antara stakeholder, ya istilah lainnya. Baik anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan. Apa sih ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar? Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar antara lain, di sekolah ada guru, ada siswa, dan terjadilah timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, bahwa di sekolah itu tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, bekerja keras sehingga tercapai apa yang dicita-citakan oleh masing-masing individu atau stakeholder sekolah. Yang selanjutnya, bahwa ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Bagaimana kita dalam GBHN, dalam undang-undang disebutkan bahwa sekolah tempat mendidik, tempat belajar, tempat melatih, sehingga terbentuklah manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Apa saja yang terdapat pada wawasan Wiyata Mandala berkaitan dengan prinsip-prinsip sekolah. Perhatikan, yang pertama bahwa prinsip sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial,
kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interaksi, kemampuan bekerja sama dalam bentuk kelompok dan lain-lainnya. Jadi ciptakan situasi dan kerjasama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tadi hanya terjadi di sekolah. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Tadi sudah Bapak katakan bahwa di sekolah itu ada siswa, ada ibu bapak guru, dan sarana prasarana yang menunjang. Di sini sesuai dengan prinsip sekolah yang nomor 2, bahwa sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau bapak ibu guru. Yang ketiga daripada prinsip sekolah adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Kita tahu bahwa bapak ibu guru tidak membeda-bedakan baik pada siswa maupun rekanan. Yang penting di sana ada korps satu guru dan kalian sebagai siswa yang harus dilayani dengan adil dan bijak. Baik anakku sekalian, yang keempat, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kita tahu banyak anak yang pintar, banyak yang sukses itu melalui sekolah, dan hanya sebagian kecil saja yang mereka yang sukses di luar daripada hasil pembelajaran atau pendidikan di sekolah. Selanjutnya yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijen. Jadi bakat-bakat atau pengembangan itu bisa dibina di sekolah sebagai tambahan-tambahan pengetahuan dan tambahan-tambahan keterampilan sebagai sekolah yang mempunyai tugas untuk membina potensi di luar intelijen. Selanjutnya sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Kalian tahu anak-anak yang berbakat, yang berminat, bahkan Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan pun memberikan jalur-jalur khusus terhadap siswa yang ingin masuk dalam PPDB melalui pengembangan bakat dan minat, baik itu melalui intelijen maupun di luar intelijen ataupun di luar prestasi ataupun non akademik. Ini adalah berkaitan dengan prinsip sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kita lanjut bahwa sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Kita tahu bahwa di sekolah kadang-kadang terjadi pemahaman atau terjadi peneguran terhadap siswa itu semata-mata bahwa sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap-sikap yang baik, watak-watak yang baik yang terus dikembangkan di sekolah. Pengembangan sikap yang kurang baik atau watak atau pribadi yang kurang baik maka akan diluruskan di sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Anakku, selanjutnya bahwa sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Kalian tahu perkembangan kita manusia dari mulai lahir, dari mulai dikandung, lahir sampai dengan sekolah. Nah, di sekolah inilah mungkin pendewasaan diri terjadi terutama di SMP dan SMA. Begitu juga mungkin tidak terlewatkan di SD, namun banyak sekali untuk pengembangan pendewasaan diri itu terjadi di SMP, SMA dan perguruan tinggi. Baik anak-anakku, kita lanjut untuk yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Nah, ini jelas bahwa sekolah sudah Bapak katakan tadi, di sekolah tempat belajar, di sekolah tempat mengambil atau menimba ilmu, di sekolah tempat mendidik. Inilah bahwa salah satu sekolah sebagai bagian daripada masyarakat belajar atau learning society tadi. Anak-anakku, materi yang selanjutnya tentang penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya penataan sekolah berkaitan dengan hal-hal diantaranya bahwa Wiyata Mandala itu meningkatkan koordinasi konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin
adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi tadi sudah Bapak katakan, di sekolah hanya terjadi hal-hal yang baik, terjadi mendidik, terjadi mengajar. Ini semua adalah untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Hal-hal lain yang mungkin akan terjadi atau akan mengganggu terhadap proses belajar mengajar itu akan didiskusikan, dicari solusi, dan mungkin diberikan tindakan-tindakan agar semuanya bisa kembali ke rel yang benar. Anakku yang kedua adalah melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Dimanapun suatu institusi, apalagi kita sekolah sebagai institusi formal, maka selalu tertera tata tertib sekolah atau peraturan sekolah yang harus ditaati oleh semua warga sekolah, baik siswa maupun bapak ibu gurunya. Mengingat adalah sekolah harus menjunjung tata tertib demi konsistensi dan kelanjutan suatu pendidikan. Anakku yang ketiga, bahwa penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Kita tahu bahwa komite tempat sharing dari Bapak Kepala Sekolah untuk kelangsungan daripada keberadaan sekolah dan terutama berkaitan dengan terselenggaranya ketahanan sekolah. Hal-hal lain yang mengganggu mungkin akan dikoordinasikan dengan pihak keamanan setempat, begitu pula dengan kemajuan sekolah yang akan disampaikan atau disinkronkan atau dikomunikasikan dengan komite sekolah agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan sikap dan siswa yang bermasalah. Kita tahu bahwa di sekolah ada satu lembaga yang dinamakan bimbingan dan konseling atau BK. Ini semua untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang kurang baik atau ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, ada hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat. Itu merupakan penyuluhan baik pada siswa maupun orang tua, dan terutama mungkin karena keterbatasan daripada guru BP, maka kebanyakan siswa itu yang bermasalah saja yang bisa ditangani. Padahal sebetulnya BP itu tidak saja yang bermasalah, tetapi mereka yang ingin meningkatkan prestasi, bakat, minat, kreativitas itu pun dijembatani oleh bimbingan dan konseling. Selanjutnya, bahwa Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah selalu mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Di sekolah kita dalam upayanya dalam situasi normal itu kita suka mengundang baik itu dari tim Polsek, tim Koramil atau Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, begitu pula dari Polda yang ingin memberikan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa agar siswa bisa taat, patuh terhadap hukum dan tata tertib yang ada. Anakku sekalian, selanjutnya bahwa di sekolah itu atau Yayasan Wiyata Mandala itu dalam upayanya untuk ketahanan sekolah adalah pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, bermoral, Pancasila, kepribadian dan sopan santun serta disiplin. Itu pun sama, di sekolah selalu diberikan penyuluhan-penyuluhan baik melalui intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Ini semua ingin menunjukkan bahwa sekolah berupaya untuk meningkatkan ketahanan sekolahnya untuk mendidik, membimbing siswa yang berpancasila, beretika, berkepribadian, berkeimanan,
berketakwaan dan berdisiplin serta sopan santun, dan tidak lupa mungkin tata bahasanya. Selanjutnya adalah Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, yaitu mengembangkan logika para siswa untuk rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, menerima informasi dengan baik dan penemuan para ahli. Kita tahu bahwa logika masyarakat yang terpelajar itu akan bisa diterima oleh orang luar. Logika para siswa dan daya nalar siswa itu lebih baik daripada mereka yang tidak bersekolah. Rajin belajar itu adalah tujuan kita dalam sekolah. Gairah menulis, gemar membaca, apalagi kita dikaitkan dengan program pemerintah bahwa sekarang kita itu masukkan ke dalam literasi. Literasi di sini bisa literasi sekolah, literasi membaca, literasi menulis, dan berbagai kegiatan yang menunjang ke dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Kemudian anakku yang terakhir mungkin mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kita tahu untuk menunjang keberhasilan siswa bisa melalui akademik, bisa melalui non akademik. Di sini non akademik kita membuka beberapa cabang untuk kegiatan ekstrakurikuler, karena kita tahu bahwa tiap individu punya yang kelebihan dan punya kekurangan. Salah satu kelebihannya akan disalurkan baik melalui ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, olahraga, dan seni serta pengembangan diri menuju kepada pendewasaan diri dalam arti kata untuk bekal hidup kalian nanti. Anakku sekalian, yang terakhir mungkin mengadakan karya wisata dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin hanya masa pandemi inilah kita tidak bisa melaksanakan karya wisata, widya wisata, ataupun kunjungan-kunjungan lain ke tempat-tempat yang bersejarah untuk menambah wawasan pengetahuan kalian, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini semua insya Allah apabila pandemi telah berlalu, sekolah kita sudah biasa mengadakan karya wisata baik untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang dimulai dari yang terdekat sampai dengan yang terjauh demi menunjang pengetahuan kalian. Selanjutnya yang lainnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahap preventif. Tahap preventif adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan Wiyata Mandala menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah yang tentu saja ini yang tidak sesuai dengan tata tertib yang tercantum di sekolah kita. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Alhamdulillah kita tidak dilaksanakan MOS dalam bentuk tatap muka, hanya bentuk online. Maka ini mungkin salah satu cara untuk disampaikannya sejumlah materi akan diketahui oleh siswa melalui online. Selanjutnya, peningkatan pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala adalah meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Di sekolah hanya terjadi kelompok-kelompok belajar saja, hanya terjadi kelompok ekstrakurikuler saja. Yang keenam adalah
mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran ataupun kegiatan ekstra lainnya. Kita tahu kalau 5 hari kerja itu cukup merepotkan bagi kita, namun kalian selalu berusaha pada jam kosong untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik dalam pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Pada masa normal, tidak pandemi, maka kita sering mengadakan evaluasi dalam bentuk pekan orientasi atau pekan pertandingan antar kelas. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan adalah peningkatan keamanan dan ketertiban, khususnya pada masa saat berangkat atau usai sekolah. Selalu kalian diberikan bantuan baik melalui Bapak Ibu guru piket dan Bapak daripada keamanan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban pada saat berangkat dan usai sekolah. Anakku yang berbahagia, yang kedua adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala tahap represif. Tahap represif ini yang pertama adalah mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perselisihan berikut orang tua atau pendidik dan pembinanya. Biasa kalau ada sedikit persinggungan, ada sedikit masalah, kita selalu dibantu dengan penyelesaian baik melalui Bapak Ibu guru, BK ataupun kesiswaan. Yang kedua adalah membatasi area tempat terjadinya aksi. Di sekolah, Bapak ingatkan kembali, hanya terjadi mendidik, belajar, dan mengajar. Hal lain tidak, terutama berkaitan seperti masa bullying dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Ini mungkin ada hal-hal yang lain, apalagi sekarang berkaitan dengan teknologi, kita wajib atau harus bijaksana dalam mensikapi isu-isu. Jangan sampai isu-isu tersebut langsung diterima oleh kita, tapi cerna sebaik mungkin agar isu yang berkembang itu adalah isu yang baik saja, yang bisa bermanfaat bagi kita. Isu-isu yang kurang tidak usah dikomunikasikan lagi, cukup untuk pengetahuan diri sendiri. Yang keempat adalah berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar yang akan melanggar sekolah. Insyaallah ta'ala kita selama di sekolah ini akan nyaman, akan tentram, ya, karena kita hanya terjadi di sekolah itu belajar di bawah lindungan tata tertib dengan tugas dan wewenang Bapak Kepala Sekolah yang selalu siap menemani kita semua. Yang kelima, mengungkap sikap lebih jauh keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyesuaikan secara hukum. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kemampuan Bapak dan Ibu guru, di luar kemampuan guru BK, dan mungkin berkaitan dengan orang luar, maka sekolah akan menjembatani untuk kasus-kasus tersebut diselesaikan secara hukum, baik dengan kepolisian maupun aparat hukum. Yang keenam, kita selalu mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Sekolah kita selalu diprogramkan untuk mendatangkan para ahli ke sekolah kita, baik itu bimbingan hukum, bimbingan penyalahgunaan narkoba, maupun kegiatan-kegiatan lain yang untuk membantu bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa. Yang terakhir dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, bahwa sekolah itu akan memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Apabila seorang siswa yang mungkin selalu melanggar tata tertib dengan langkah-langkah baik teguran maupun lisan, pembagian orang tua, dan mungkin yang terakhir apabila sanksi tersebut dirasa atau pelanggaran tersebut dirasa telah
melampaui batas, maka akan disampaikan kepada orang tua bahwa kalian akan dikembalikan pada orang tua. Bukan berarti Bapak Ibu guru tidak mampu, tetapi karena beban dan tugas Bapak Ibu guru yang dalam proses belajar mengajarnya begitu banyak. Baik anak-anakku sekalian, sampai disinilah perjumpaan kita dalam materi wawasan Wiyata Mandala yang disampaikan oleh Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, dan selamat belajar. Ikuti tugas-tugas lainnya sebagai bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan masa pengenalan orientasi, pengenalan lingkungan sekolah dengan baik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.